Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus. Gimana tuh tips-tips untuk menghafal Al-Quran dan mutun-mutun ilmiah, matan-matan seperti Al-Usul Ats-Tsalatsa, Kitab Tauhid dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, ya, ketika menghafal Al-Quran, luruskan niatnya kita. Itu paling penting tuh. Ketika menghafal Al-Quran, luruskan niatnya kita, bahwa menghafal Al-Quran tersebut walaupun hukum asalnya nggak wajib, ya nggak wajib, ya untuk menghafal Al-Quran itu nggak wajib, cuman itu perkara yang baik, ya bahkan di antara para ulama ahlul hadis kalau nggak hafal Al-Quran itu aib buat mereka, ya sebuah celah buat mereka, kekurangan buat mereka. Ya sekali lagi luruskan niatnya kita, bahwa kita menghafal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita yakini bahwa sebaik-baik orang adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya. Ya, kita hafal ayat tersebut, kemudian kita baca, ya. Tidak sekedar kita hafal, ya, tapi kita amalkan. Ya, niatkan karena Allah. Bukan kemudian menghafal Al-Quran tujuannya untuk dikatakan sebagai qari, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, ya, bukan niatnya untuk menghafal Al-Quran biar bisa menjadi imam, dilihat orang, didengarkan suaranya, enggak. Tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah, ibadah yang mulia, ya, itu ibadah yang mulia. Hati-hati, 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 ya. Orang yang paling pertama dihempaskan dalam neraka, tahu siapa? Hah? Bukan pencuri, bukan koruptor, tapi siapa? Di antaranya adalah orang yang membaca Al-Quran tapi salah niat, ya, salah niat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hamba tersebut, penghafal Quran tersebut, diperlihatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diakui. Kemudian kata Allah, apa yang kamu perbuat dengan nikmat pemberianku tersebut? Kata penghafal Quran ini, ya Allah, dengan nikmat tersebut aku menghafal Al-Quranul Karim, aku pelajari Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta. Kalau di dunia boleh saja, mungkin saja kita bisa ngelabui orang, ya, kita bisa kibulin orang, bohongin orang, tapi tidak demikian pada hari kiamat. Terbongkar semuanya. Apa yang ada pada dirinya kita, niatnya kita, hatinya kita. Yauma tubalas sarair, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari itu, di hari kiamat, akan terbongkar semuanya. Apa yang berada dalam hati-hati kalian, dari niatan baik ataupun niatan busuk, dibongkar semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzabta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dusta kamu, bohong kamu wahai hambaku. Kamu baca Al-Quran, kamu hafal Al-Quran, agar kamu dikatakan qari, pembaca Al-Quran, pembaca Al-Quran, kemudian diperintahkan untuk dihempaskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini yang pertama, luruskan niatnya kita lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu hujjah yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kamu. Kapan itu? Dibaca, dihafal, ditadaburi, kemudian diamalkan. Aw alaik, ataukah hujjah yang akan membinasakan kamu. Kapan? Dibaca, dibaca, dihafal, direnungi, tapi dalam pengamalan aplikasi nol. Ya, bahaya. Ya, hati-hati. Itu yang paling pertama, diluruskan niatnya kita. Kemudian tips yang kedua untuk menghafal Al-Quran, apa itu? Jauhi kemaksiatan.
Ya. Ini ada asar yang disebutkan dari Imam Syafi'i, kata beliau, syakautu ila waki su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam annal ilmah nurun wa nurullah la yu'tahul 'asi. Aku pernah mengadu kepada Al-Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, ya. Kemudian beliau mengarahkan, menasehati aku untuk meninggalkan kemaksiatan, dan beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah, ilmu itu tidak akan diberikan kepada pelaku kemaksiat. Ya, dihindari kemaksiatan tersebut. Ingin lancar menghafal Al-Quran, ataukah mutun-mutun lainnya, matan-matan hadis, ya, matan-matan kitab-kitab para ulama, jauhi kemaksiatan. Ya. Kemudian yang ketiga dari tips menghafal Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran jangan ganti-ganti mushaf, satu aja. Ya, mushafnya satu itu aja yang dipegang untuk menghafal. Karena itu pengaruh sekali. Orang yang sudah hafal Quran, sedang menghafal Al-Quran, itu letak-letak ayatnya, nomornya itu pengaruh sekali. Kapan dia ganti mushaf yang lainnya? Loh, kok letaknya ini beda ya? Harusnya kan belum balik, kok udah balik nih? Kan pengaruh, akan membuyarkan konsentrasinya. Dipahami? Jadikan satu mushaf, pegang tuh mushaf tersebut. Kemudian tips yang keempat, ketika menghafal jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Caranya gimana? Lihat kemampuannya kita. Kalau kemampuannya sehari cuma bisa 5 ayat, 5 ayat aja terus. Diulang-ulang terus. Jadi kenapa orang terkadang putus asa menghafal Al-Quran, putus asa menghafal hadis, putus asa menghafal mutun-mutunnya para ulama? Karena nggak tahu metodenya. Ya, terasa, semangatnya luar biasa. Dia pingin hafal sehari 1 halaman. Ya, setelah itu langsung cuti 1 bulan, nggak pernah sentuh Al-Quran. Kenapa? Ngos-ngosan, udah capek, KO udah. Jangan. Lebih bagus lari 60 km per jam, tapi stabil, dibandingkan 120 km per jam tabrak tiang nggak bangun lagi. 5 ayat. Jadi caranya itu, ummahat sekalian, ikhwah sekalian, semuanya hafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya kita. Ambil bagian. Ya, 1 ayat diulang terus, 1 ayat tersebut sampai 20 kali, ya, sampai 30 kali, sampai 50 kali, nggak apa-apa. Sampai 100 kali 1 ayat diulangi, nggak apa-apa, sampai melekat seperti Al-Fatihah. Melangkah lagi ke ayat yang kedua, hafal lagi, ulangi lagi sampai 20 kali, 30 kali. Melangkah lagi ke ayat yang ketiga, ulangi lagi dari atas, ayat 1, 2, 3, gitu seterusnya. Ya, insya Allah awal-awalnya aja terasa sulit. Ala bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah. Yang penting ikhlas, jauhi kemaksiatan. Ya, pegang tuh pelan-pelan. Kemudian tips yang berikutnya, cari waktu dan tempat yang pas. Ya, jangan bagi yang jomblo, baru saja ditolak lamarannya, ingin menghafal Al-Quran, yang nggak bisa masuk. Ya, yang sudah berkeluarga, baru saja terjadi perang dunia kedua sama istrinya, bertengkar, ingin menghafal Al-Quran, yang nggak bakalan bisa. Kalau sekedar membaca, walhamdulillah bagus, tenangkan hatinya kita. Tapi kalau untuk menghafal dalam keadaan banyak pikiran, nggak konsentrasi, nggak bakalan masuk tuh. Kemudian cari tempat yang pas. Jangan cari tempat yang ribut, gak bisa konsentrasi kita. Dan kemudian kata para ulama, di antara nasihatnya Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran adalah di subuh harinya. Setelah sholat subuh, kan belum ada aktivitasnya kita tuh. Ataukah nanti di tengah malam hafal. Para ummahat juga nggak ada alasan, ana sibuk ngurusin suami, ana sibuk banyak anak, nggak ada alasan. Tengah malam kosong kok waktunya, tinggal kemauannya kita. Ana sudah tua Ustaz, masa mau hafal Al-Quran? Tidak ada alasan. Ambil bagian semuanya kita untuk menghafal kalamullah. Hidup cuma sekali.
Ya paling minimal hafal juz 30, juz 29, 28 untuk bisa kita baca dalam sholat lailnya kita. Jangan qul huwallahu ahad aja terus. Ya. Malu dong kita. Harus punya himmah yang kuat. Kun rajulan rijluhu fi thara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Jadi kamu lelaki yang kedua kakinya menapak di tanah, akan tetapi cita-citanya tinggi di atas langit. Jangan pernah rela hidupnya kita gini-gini aja terus. Harus punya komitmen bahwa setiap hari ilmu saya harus bertambah, hafalan saya harus bertambah, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati kita bersih, nggak akan pernah kita bosan untuk membaca, menghafal Al-Quranul Karim. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla." Kalau hati-hati kalian betul-betul bersih, tulus, murni, maka kalian tidak akan pernah bosan, jenuh untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita sudah malas membaca Al-Quran, berarti hati kita sudah kotor, jamaah sekalian. Harus segera kita introspeksi diri. Ya, sibuk Ustaz. Ya, sesibuk apa kamu dibandingkan Utsman bin Affan yang ketika itu khalifah, ketika itu dia sebagai pemimpinnya kaum muslimin, presidennya kaum muslimin. Kata beliau dalam asar yang lainnya, aku nggak pernah rela, saya nggak mau dalam satu hari dalam kehidupanku aku terluputkan membaca Al-Quranul Karim. Sesibuk apa kita dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala? Sesibuk apa kita? Lebih sibuk kita dibandingkan presiden saat itu Utsman bin Affan, khalifah. Jangan cari-cari alasan yang gak bermutu. Kuatkan, seraya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang berikutnya, ya, untuk menghafal Al-Qur'an, diamalkan. Apa yang kita hafal sekarang ini dibaca dalam sholatnya kita, sholat malamnya kita, sholat tahajudnya kita, dihafal, dibaca. Awal-awalnya sulit, kandas, gak apa-apa, diulang lagi. Kalau sudah lengket nanti, masya Allah, kalau udah lengket seperti Al-Fatihah, ya nggak murojaah pun karena kesibukan mungkin akan tetap teringat insyaallah taala. Barakallahu fik. Ya, barakallahu fik. Kemudian gimana tuh Ustaz? Pengalaman. Jangan ambil pengalaman dari saya. Ya, kita ambil pengalaman dari para ulama, para sahabat, para ulama. Itu yang lebih bagus kita jadikan sebagai contoh. Di antara mereka ketika menuntut ilmu itu butuh pengorbanan. Ya, ilmu itu enggak didapatkan dengan santainya badan. Ya, kata mereka, ya, tidak akan didapatkan. Yahya dari asar dari Yahya bin Katsir rahimahullah, katanya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan santainya badan. Enggak ada. Ya, enggak ada tuh orang yang bisa pandai agama kemudian santai-santai. Kecuali mau jadi pelawak boleh, ya, asal ngomong tapi nanti, asal ngomong tentang agama tapi nanti pertanggungjawabannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Butuh untuk kita ya biasakan dirinya kita. Sekali lagi, tidak ada alasan yang sudah menikah, ikhwah dan akhwatnya, tidak ada alasan. Ya, jangan jadikan itu sebagai penghalang kita untuk menghafal Al-Quranul Karim. Bukan alasan tuh. Jangan dipermainkan oleh setan. Bisa kita insyaallah taala. Bisa kita. Yakin. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah nyerah, udah kalah kita. Belum dicoba udah kalah. Aduh Ustaz, udah error nih. 32 giga udah penuh semuanya. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Ya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah semoga bisa dipahami ya uraian singkat tersebut. Wallahu ta'ala alam.